Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah memasuki video pembelajaran bab keempat, yakni membahas tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis maslahah. Cukup padat pembahasannya adik-adik. Oleh sebab itu, video pembelajaran ini Ibu bagi menjadi 3 bagian, dan kali ini merupakan video pembelajaran bagian yang pertama, di mana pembahasan kita khusus tentang asuransi syariah. Bagaimana pembahasannya? Mari kita perhatikan tayangan video pembelajaran kita. Adik-adik, sebagaimana biasa sebelum kita memasuki pada pokok pembahasan materi pelajaran kita, Ibu akan terangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, kalian harus mampu menganalisis implementasi fikih muamalah asuransi syariah di masyarakat. Yang kedua, kalian harus mampu menyajikan paparan tentang fikih muamalah asuransi syariah. Yang ketiga, kalian harus dapat meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama. Dan yang keempat, kalian harus bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Kita perhatikan terlebih dahulu apa sih definisi asuransi syariah. Asuransi syariah atau juga dikenal dengan asuransi takaful berasal dari bahasa Arab dari kata dasar takafala, yatakafala, kafulan, yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Sedangkan menurut istilah asuransi syariah atau takaful adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong atau simbiosis mutualisme yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah kumpulan perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi yaitu adanya pertama, pihak tertanggung, yang kedua, pihak penanggung, yang ketiga, akad atau perjanjian asuransi, yang keempat, pembayaran iuran atau premi, yang kelima, kerugian, kerusakan atau kehilangan, atau sesuatu yang diderita tertanggung. Yang keenam, peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Kita akan memasuki apa sih yang menjadi landasan hukum atau dasar hukum asuransi syariah. Ada 3 yang menjadi dasar hukum asuransi syariah. Yang pertama, berdasarkan kepada Al-Quran, yakni Quran Surah Al-Maidah ayat 2 dan An-Nisa ayat 9. Yang kedua, berdasarkan pada al-hadis. Ada beberapa hadis, di antaranya Rasulullah bersabda,
Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah pun bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang antara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bila mana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya. Hadis riwayat Muslim dari Nu'man bin Bashir. Sedangkan landasan yang ketiga adalah Fatwa Majelis Ulama nomor 21/DSN strip MUI _10 Romawi _2001. Ada beberapa perbedaan di kalangan para fuqaha tentang hukum asuransi. Perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang hukum asuransi sejak pertama kali dikaji hingga saat ini masih terus berlanjut. Ada golongan ulama fikih yang menyatakan hukum asuransi itu mubah, sementara golongan yang lain menyatakan haram. Perbedaan pendapat tentang asuransi itu pun tidak lepas pada pembahasan mengenai status hukum asuransi syariah atau takaful. Bahkan di Indonesia ada yang menyatakan baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah keduanya sama-sama haram. Alasannya adalah karena pertimbangan adanya aspek riba dan gharar. Para ahli fikih klasik tidak ada yang membahas tentang persoalan asuransi sehingga tidak ditemukan dalil yang melarang praktik asuransi. Hal itulah yang kemudian menjadi alasan golongan ulama fikih membolehkan asuransi karena berpegang pada kaidah usul fikih di mana hukum asal sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dan pendapat yang ketiga yang disampaikan oleh para ulama fikih kontemporer yang menyatakan bahwa asuransi terbagi menjadi dua macam, yaitu asuransi tijari atau asuransi yang bersifat komersil dan profit oriented, maka hukumnya haram. Alasannya pada asuransi tijari itu terdapat praktek riba dan gharar. Sedangkan yang kedua adalah asuransi ta'awun atau tabaru yang merupakan asuransi sosial dan landasannya adalah tolong-menolong. Sehingga para ulama bersepakat hukum asuransi ini mubah atau boleh. Kita melangkah pada rukun, syarat, dan larangan asuransi syariah. Imam Hanafi menyebutkan bahwa rukun asuransi hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi itu ada 4. Yang pertama, kafil, yakni orang yang menjamin. Yang kedua, makfullah, yaitu orang yang berpiutang. Disarankan sudah dikenal oleh kafil. Yang ketiga, makful anhu, yaitu orang yang berhutang. Dan yang keempat, makful bih, yaitu utang, baik barang maupun uang
diisyaratkan, diketahui, dan jumlahnya tetap. Sedangkan syarat dan larangan bagi orang yang akan melaksanakan asuransi syariah adalah: yang pertama, balik; yang kedua, berakal; yang ketiga, bebas berkehendak, tidak ada dalam paksaan; yang keempat, tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui, atau dalam bahasa agama, gharar; yang kelima, tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba; dan yang keenam, tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian atau maisir. Sekarang kita melihat tujuan asuransi syariah dan bagaimana prinsipnya. Adik-adik, asuransi syariah memiliki tujuan untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya risiko yang tidak bisa diprediksi. Dalam hal ini, perusahaan jasa asuransi adalah perusahaan yang menjalankan amanah yang dipercayakan oleh peserta asuransi syariah untuk mengelola amanah dalam rangka menolong meringankan musibah yang dialami peserta lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, asuransi syariah harus memiliki dasar atau prinsip yang menjadi pijakannya. Adapun prinsip dasar asuransi syariah adalah: yang pertama, tauhid. Setiap tindakan atau keputusan yang diambil dalam praktik asuransi syariah harus berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Prinsip tauhid harus digunakan sebagai dasar dalam bermuamalah. Karena sejatinya, setiap tindakan manusia adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, prinsip keadilan. Dalam asuransi syariah, menempatkan hak peserta dan pengelola asuransi syariah sesuai dengan proporsinya. Yang ketiga, ta'awun atau tolong-menolong. Saling menolong atau saling membantu. Seseorang yang berniat menjadi peserta asuransi harus dilandasi prinsip saling membantu, karena hal tersebut merupakan prinsip utama dari asuransi syariah. Yang keempat, kerjasama. Dalam praktik asuransi syariah, seorang peserta akan melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menghindari risiko yang akan diterima atau risiko yang tidak terduga atau tidak bisa diprediksi. Wujud dari kerjasama tersebut adalah akad yang berupa mudharabah atau musyarakah, yaitu kesepakatan kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Yang kelima, amanah. Prinsip amanah dalam asuransi syariah ini harus tercermin dalam keterbukaan informasi dan akuntabilitas perusahaan melalui laporan periodik yang mudah diakses oleh peserta asuransi. Yang keenam, kerelaan atau ridho. Penerapan prinsip ridho dalam asuransi syariah yaitu dengan merelakan sejumlah dana dalam bentuk premi asuransi yang dibayarkan secara rutin kepada perusahaan asuransi untuk dana sosial. Peruntukan dana sosial ini benar-benar bertujuan untuk membantu peserta lain yang sedang tertimpa musibah. Yang ketujuh, larangan praktik riba atau no riba. Riba adalah mengambil keuntungan atau kelebihan pada pengembalian yang berbeda dari jumlah aslinya. Praktik riba dalam asuransi dapat berupa pengalokasian premi yang dibayarkan oleh peserta untuk investasi yang mengandung praktik riba di dalamnya. Oleh karena itu, pada pelaksanaan asuransi syariah tidak boleh sama sekali mengandung unsur riba. Dan yang kedelapan, larangan praktik gharar. Gharar adalah situasi di mana terjadi ketidakjelasan informasi di antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
Dalam hal ini, contoh praktek gharar pada asuransi dapat terjadi manakala pihak perusahaan menyatakan akan membayar klaim asuransi dari nasabah 20 hari sejak terjadinya kesepakatan. 20 hari dalam hal ini tidak jelas apakah 20 hari kalender ataukah 20 hari efektif sehingga hari Sabtu Minggu libur tidak dihitung. Yang kesembilan, larangan praktik judi atau maisir, no maisir. Menurut Safi Antonio, ada keadaan di mana salah satu pihak mengalami keuntungan sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Dalam praktik asuransi, unsur perjudian dapat terjadi, misalnya ketika seorang nasabah yang mengambil jangka waktu pembayaran premi selama 5 tahun, namun pada tahun ketiga ia memutuskan untuk berhenti, tetapi oleh perusahaan ia tidak mendapatkan pengembalian atas premi yang sudah dibayarkan sebelumnya. Sekarang kita melihat apa manfaat asuransi syariah bagi umat. Di antaranya ada 7. Yang pertama merupakan cerminan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang kedua, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antara sesama anggota. Yang ketiga, melindungi diri dari praktik-praktik muamalah yang tidak bersyariat. Yang keempat, memberikan jaminan perlindungan dari risiko kerugian yang diderita oleh hanya satu pihak. Yang kelima, efisien dikarenakan tidak perlu lagi mengalokasikan biaya, waktu, dan tenaga tersendiri untuk memberikan perlindungan diri. Yang keenam, sharing cost, yaitu cukup hanya dengan membayar biaya dengan jumlah tertentu dan tidak perlu membayar sendiri jumlah biaya kerugian yang timbul karena sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, menabung karena premi yang dibayarkan kepada pihak asuransi pada saat jatuh tempo akad selesai, maka uang tersebut akan kembali kepada peserta asuransi. Adik-adik, ada beberapa perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Baik kita lihat dari visi dan misi, dari aspek dewan pengawas, akad perjanjian, investasi dana, dan sebagainya. Adik-adik bisa mengkaji lebih dalam pada buku paketnya yang telah kalian miliki di halaman 96. Di sini Ibu hanya mengambil contoh perbedaan yang simpel saja, yakni dilihat dari perbedaan prinsip, di mana asuransi syariah prinsip akadnya adalah takaful, tolong-menolong. Nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan asuransi konvensional, prinsip akadnya bersifat tadabuli atau jual beli antara nasabah dengan perusahaan. Yang kedua, dana yang terkumpul dari nasabah atau seringkali kita sebut premi diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudorobah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah diinvestasikan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. Yang ketiga, premi yang terkumpul pada asuransi syariah diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan dalam
asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Adik-adik, usai sudah pembahasan kita tentang asuransi syariah dan kita melangkah kepada tugas mandiri. Ada beberapa pendapat tentang fikih muamalah asuransi syariah. Bagaimana pendapat kamu? Apakah haram atau mubah? Buatlah paparan dengan mengemukakan argumentasi yang menggunakan dalil akli dan nakli. Selamat mengerjakan. Namun sebelum Ibu tutup, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Syekh Misyari Rashid, yakni Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang menjadi salah satu dasar hukum asuransi syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Semoga tercurah rahmat buat kita semua. Baiklah adik-adik, semoga pembelajaran kita kali ini bisa memberikan manfaat. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.